dengan NIM 23140100279. Pada kesempatan kali ini akan membawakan dan juga membacakan Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai 29 beserta tafsir yang berkaitan dengan pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir Tarbawi. Untuk itu, pertama-tama marilah kita bersama-sama membaca ayat Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفي سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لي لذنبك إنك كنت من الخاطئين Shadaqallahul azim. Selanjutnya yaitu arti perkata dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Warawadathu, dan menggodanya, lati, perempuan yang, huwa, dia Yusuf, fi baitiha, di dalam rumahnya, an nafsih, atas dirinya, wa ghallaqati, dan ia menutup abwaba, pintu-pintu, wa qalat, dan berkata, haytalak, kemarilah kamu. Qala ma'adallah, dia berkata, berlindung kepada Allah, innahu, sungguh dia, Rabbi, Tuhanku, ahsana mathwai, sebaik-baik tempatku. Innahu, sesungguhnya, la yuflihu, tidak beruntung, zalimun, orang-orang yang zalim. Walaqad, dan sungguh, hammat, perempuan itu tertarik, bihi, kepadanya, yaitu kepada Yusuf, wahum, dan dia, Yusuf, tertarik biha, kepadanya. Laula, kalau tidak, arwa'a, dia melihat, burhana, tanda kebesaran, Rabbih, Tuhannya. Kadzalika, demikianlah, linasrif, agar kami palingkan anhu darinya, keburukan, wal fahsya, dan perbuatan yang keji.
Innahu sesungguhnya dia min ibadina termasuk hamba-hamba kami al-mukhlasin yang ikhlas. Wastabaqa dan keduanya berlomba al-baba ke arah pintu. Wa qaddat dan ia meraih hingga koyak qamisahu bajunya min duburin dari belakang. Wa alfaya dan keduanya mendapati sayyidaha tuannya ladal bab di depan pintu. Wa qalat dan berkata, ma apa jaza balasan man orang yang arada bermaksud bi ahlika dengan istrimu su'an seorang illa selain ayyusjan agar dipenjara aw azabun alim atau mendapatkan azab yang pedih. Qala dia berkata, dia Zulaika rawadatni menggodaku an nafsi dan diriku wa syahida dan memberikan kesaksian syahidum seorang saksi min dari ahliha keluarganya yang jika kana ada qamisuhu bajunya qadda koyak min kubulin dari depan fasadaqat maka perempuan itu benar wahwa dan dia Yusuf minal kadhibin termasuk orang-orang yang berdusta. Wa in dan jika kana ada qamisuhu bajunya kuddah koyak min duburin dari belakang fakadzabat maka perempuan itu berdusta wahwa dan dia Yusuf minas shadiqin termasuk orang-orang yang benar. Falamma maka ketika ro'a dia melihat qamisahu bajunya kudda koyak min duburin dari belakang qala dia berkata innahu sesungguhnya ini min kaidikunna ada tipu daya kamu. Inna sesungguhnya kaidakunna azim tipu daya kamu yang besar. Yusuf a'rid berpalinglah an hadza dari ini wastaghfiri dan mohonlah ampunan kamu li dzambik atas dosamu. Innaka sesungguhnya kamu kunti minal khati'in termasuk orang-orang yang bersalah. Selanjutnya arti keseluruhan dari Quran surah Yusuf ayat 23 sampai 29. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf dan Yusuf pun telah berkehendak kepada perempuan itu. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan dari Yusuf keburukan dan juga kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba yang kami pilih. Dan keduanya berlomba menuju pintu dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Lalu Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayuku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itu yang berdusta dan dia Yusuf termasuk orang yang benar. Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini dan istriku, mohonlah ampunan atas dosa-dosa kamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah. Selanjutnya masuk kita kepada tafsiran dari ayat
ke-23, yaitu di mana Allah Ta'ala menggambarkan tentang istri Perdana Menteri yang dahulu. Yusuf tinggal di rumahnya di negeri Mesir, di mana dahulu suaminya pernah memberikan wasiat kepadanya agar memuliakannya dan memperlakukannya dengan baik. Akan tetapi yang terjadi adalah wanita tersebut menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya, yaitu dia berusaha merayu Yusuf untuk menggauli dirinya dan mengajaknya melakukan hal tersebut. Itu karena wanita tersebut benar-benar jatuh cinta kepada Yusuf lantaran ketampanan, kebaikan, dan juga kewibawaan seorang Nabi Yusuf. Maka itu semua membuatnya memperhias dan mempercantik diri untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu dia menutup dan mengunci pintu-pintu. Lalu dia mengajak untuk menggauli dirinya. Lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Akan tetapi Yusuf alaihissalam menolak melakukan hal tersebut dengan penolakan yang sangat keras. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh, tuanku dahulu orang-orang yang menggunakan lafaz Arab untuk majikan orang yang besar. Yaitu, sesungguhnya suamimu, tuanku, telah memperlakukanku dengan sangat baik kepadaku. Yaitu, dia memberikanku tempat tinggal dan juga telah banyak berbuat baik kepadaku. Maka aku tidak akan membalas itu semua dengan melakukan perbuatan keji, yaitu perzinaan terhadap istrinya. Sungguh orang-orang yang zalim itu adalah orang-orang yang tidak beruntung. Selanjutnya di dalam ayat ke-24, perkataan dan ungkapan para ulama berbeda-beda berkenaan dengan perkara di atas. Sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kehendak atau keinginan Yusuf adalah keinginan terbersit di dalam benak pikiran dan hanya sekedar keinginan hati. Itu diriwayatkan oleh Baghawi dari sebagian ulama ahli tahqiq. Kemudian dia menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Allah Ta'ala berfirman, apabila hambaku berkeinginan untuk melakukan suatu kebaikan, maka tuliskanlah oleh kalian satu kebaikan untuknya. Namun jika dia benar-benar mengerjakannya, maka tuliskanlah oleh kalian 10 kebaikan semisalnya untuknya. Apabila hambaku berkeinginan kuat untuk melakukan sebuah keburukan, namun dia tidak jadi mengerjakannya, maka tuliskanlah oleh kalian satu kebaikan untuknya. Karena sesungguhnya dia meninggalkan keburukan itu lantaran takut kepadaku. Namun jika dia benar-benar mengerjakannya, maka tuliskanlah oleh kalian satu keburukan yang semisalnya untuknya. Hadis tersebut diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ada yang berpendapat bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ingin memukul wanita itu. Ada yang berpendapat bahwa Nabi Yusuf berangan-angan menjadikannya sebagai istri. Ada pula yang berpendapat Yusuf berkehendak kepadanya sekiranya dia tidak melihat tanda-tanda dari Tuhannya, yaitu sehingga dia tidak lagi berkeinginan untuk mempergauli si Zulaikha. Artinya pada dasarnya mereka, yaitu si Nabi Yusuf itu hampir tergoda, namun diberikan petunjuk oleh Allah. Selanjutnya yaitu ayat ke-25, Allah Ta'ala mengabarkan tentang keadaan mereka berdua keluar berlari-lari menuju pintu. Yusuf alaihissalam melarikan diri, sedangkan wanita tersebut mengejarnya agar kembali ke dalam rumah. Lalu wanita itu sempat menyusulnya pada saat itu, maka dia memegang baju gamis dari belakang dan menariknya hingga sobek. Ada yang menyatakan bahwa baju gamis terlepas dari tubuhnya, akan tetapi Yusuf terus melarikan diri dan wanita itu terus mengejar di belakangnya. Maka keduanya, yaitu Nabi Yusuf dan juga Zulaikha, mendapati majikannya ataupun juga suaminya, yaitu Perdana Menteri. Pada saat itulah wanita itu berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan dirinya dengan tipu daya dan makarnya. Seraya dia berkata kepada suaminya sambil menuduh dan memfitnah Yusuf alaihissalam untuk menutupi kesalahannya,
Yaitu dia berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, yaitu perbuatan keji ataupun zina, selain dipenjarakan atau ditahan atau dihukum dengan siksa yang pedih. Lalu di ayat 26, yaitu dipukul dengan pukulan yang keras dan menyakitkan. Maka saat itu pula Yusuf alaihissalam berusaha untuk membela dan berlepas diri dengan alasan yang benar dari pengkhianatan yang dituduhkan oleh wanita itu atas dirinya. Dia pun berkata dengan penuh rasa hormat dan penuh kejujuran, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Dia juga yang menyebutkan bahwa wanita itu terus mengejar dan menariknya sampai pada akhirnya dia menarik baju gamisnya hingga robek. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka Yusuf termasuk orang-orang yang melakukan keburukan. Sedangkan dan itu seperti yang terjadi sesungguhnya, yaitu ketika Yusuf melarikan diri dari wanita itu, wanita terus mengejarnya dan mengoyak baju Nabi Yusuf dari belakang. Para ulama tafsir berselisih pendapat tentang saksi tersebut. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah anak kecil, ada yang mengatakan orang dewasa, ada pula yang mengatakan bahwa itu adalah pembantu. Ada dua pendapat para ulama salaf. Firman Allah Ta'ala, maka ketika dia, suami perempuan itu, melihat baju gamisnya Yusuf di bagian belakang koyak, yaitu setelah suami wanita itu benar-benar melihat kejujuran Yusuf dan kedustaan istrinya pada apa yang dituduhkan dan difitnahkan kepada Yusuf, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu, yaitu sesungguhnya kedustaan dan pencemaran harga diri yang kamu lakukan terhadap pemuda ini termasuk dari tipu daya kalian, kaum wanita. Tipu dayamu benar-benar hebat. Kemudian di ayat 29, selanjutnya suami wanita itu berkata dan memerintahkan kepada Yusuf alaihissalam agar menyembunyikan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dia berkata kepada Yusuf, wahai Yusuf, lupakanlah ini, yaitu tutup dan sembunyikan kasus ini dan jangan kamu ceritakan kepada seorang pun. Dan kamu, hai istriku, mohon ampunlah atas dosamu. Dia berkata kepada istrinya, dan dia suaminya adalah orang yang lemah lembut dan mudah memaafkan. Dan dia memaafkan istrinya karena dia tahu bahwa istrinya melihat sesuatu yang dia tidak dapat sabar untuk menghindarinya, yaitu ketampanan Yusuf alaihissalam. Maka dia pun berkata kepadanya, dan istriku, mohon ampunan atas dosamu, yaitu dosa yang terjadi dari dirimu karena keinginanmu untuk melakukan hubungan dengan pemuda tersebut. Lalu menuduhnya dengan tuduhan yang dia berlepas diri darinya. Mohonlah ampunan dari dosa yang telah terjadi dari dirimu karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah. Ayat 23 sampai 29 mengandung nilai-nilai edukatif yang sangat relevan dengan konteks pendidikan, terutama pendidikan Islam. Berikut ini beberapa hubungan antara Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai 29 dengan dunia pendidikan. Yang pertama yaitu mengenai nilai akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menekankan pentingnya khauf, yaitu rasa takut kepada Allah dalam konteks pendidikan. Ini mengajarkan siswa untuk memiliki kesadaran akan kebesaran dan keadilan Allah yang menjadi dasar moral dan spiritual yang kuat dalam kehidupan seorang peserta didik. Rasa takut ini bukan hanya tentang menghindari hukuman, tetapi juga tentang menjalani hidup dengan integritas dan juga memiliki pendirian yang kokoh. Selanjutnya yaitu nilai akhlak kepada diri sendiri. Konsep iffah atau menjaga kehormatan diri juga ditekankan dalam ayat ini. Pendidikan harus menanamkan nilai-nilai yang mendorong individu untuk menjaga diri dari perilaku buruk dan dari godaan yang merugikan. Hal ini penting untuk membentuk karakter remaja ataupun peserta didik agar mampu menahan diri dari perbuatan dan juga tindakan negatif. Selanjutnya yaitu
nilai akhlak kepada orang lain. Ayat ini mengajarkan amanah, yaitu sikap percaya dan tanggung jawab terhadap orang lain. Dalam ayat ini, nilai ini penting untuk membangun hubungan sosial yang sehat dan saling menghormati di antara individu. Hal ini berkaitan dengan kesaksian seseorang, ada yang menyebutkan anak-anak, pembantu, keluarga dari perempuan, yang mana seorang pemimpin ataupun Perdana Menteri tadi, Sulami Zulekha, percaya dengan apa yang disampaikan oleh saksi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam video tafsir Tarbawi kita kali ini. Saya memohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.